Coba bayangin deh, ada sebuah raksasa industri yang mestinya lagi jaya-jayanya di tengah ledakan pembangunan, tapi malah kelihatan lagi tertekan. Nah, inilah kisah PT Hexindo Adi Perkasa atau yang kita kenal sebagai Hexa yang akan kita bedah kali ini. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng kenapa sih raksasa ini kelihatannya lagi terluka? Nah, di layar ini kita bisa lihat semangat internal mereka. Ada Kenji Jin Spirit dan One Hexindo. Kelihatannya filosofinya kuat banget ya. Tapi pertanyaannya simple. Apakah semangat keren ini beneran kelihatan di angka-angka penjualan dan performa mereka di lapangan? Mari kita selidiki. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama Hexa. Terus, kita bongkar angka kinerjanya. Lanjut, kita lihat gimana mereka bertarung di pasar. Setelah itu, kita coba pakai kacamata investor. Dan terakhir, kita teropong masa depan mereka. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin angka, persaingan, dan lain-lain, kita perlu kenal dulu dong siapa sih sebenarnya Hexindo Adi Perkasa ini. Jadi gampangnya gini, Hexa ini pemain lama, banget, berdiri dari tahun 1988 dan kerjaan utamanya ya jualan sama servis alat-alat berat. Bisa dibilang mereka ini salah satu pilar utama di industri alat berat Indonesia. Nah, ini dia kerjaan mereka sehari-hari. Mereka itu distributor resmi buat merek-merek kelas kakap loh, sebut aja Hitachi, Bell, sama John Deere. Kliennya juga macam-macam, dari tambang, konstruksi, sampai pertanian. Dan yang penting, mereka tuh nggak cuma jual putus, tapi juga ngasih layanan after sales lengkap, dari servis sampai training. Jaringannya, wah, udah nyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, angka-angka. Lupakan sejenak deh soal filosofi dan sejarah. Mari kita lihat apa kata data keuangan tentang performa Hexa di tahun fiskal 2024. Oke, ini dia gambaran pertamanya. Dan langsung kelihatan ada yang nggak beres. Pendapatan mereka itu turun 15%. Kalau didolarin, itu dari 600-an juta dolar jadi 522 juta dolar. Artinya ada sekitar 90 juta dolar pendapatan yang hilang gitu aja dalam setahun. Ini lampu kuning pertama nih. Nah, kalau tadi Anda pikir udah buruk, tunggu dulu. Ceritanya jadi jauh lebih dramatis pas kita lihat sisi profitabilitasnya. Laba usaha sama laba bersihnya itu anjloknya jauh lebih dalam dibandingin pendapatannya. Penurunannya bukan lagi belasan persen, tapi udah puluhan persen. Ini baru beneran bikin deg-degan. Dan inilah angka yang paling bikin kaget. Laba bersih mereka itu cuma 56% dari tahun sebelumnya. Artinya anjlok 44%. Bayangin, hampir setengah keuntungan mereka itu nguap gitu aja dalam 1 tahun. Ini bukan lagi sekedar masalah, ini udah jadi krisis di sisi profitabilitas. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah letak anehnya. Pasar alat berat di Indonesia, khususnya ekskavator, itu sebenarnya lagi booming. Permintaannya lagi naik-naiknya. Tapi anehnya, di tengah pasar yang lagi panas-panasnya, Hexa malah kayak kehilangan pijakan. Ini dia biang keroknya. Pangsa pasar mereka buat ekskavator kelas berat itu merosot dari 21% jadi cuma 16,5%. Cuma dalam setahun, mereka kehilangan potongan kue yang lumayan gede, padahal ukuran kuenya sendiri lagi membesar. Aneh kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa yang nyolong potongan kue Hexa? Buat jawab itu, kita harus lihat medan perangnya, yaitu pasar alat berat di Indonesia yang kompetisinya super ketat, tapi di saat yang sama, peluangnya juga raksasa. Oke, ini dia petarungnya. Di satu sudut, ada pemain lama dari Jepang kayak Hitachi yang dijual Hexa. Mereka ini modalnya reputasi, kualitas, dan layanan purna jual yang top. Di sudut lain ada serbuan dari pabrikan Tiongkok kayak Sany. Strategi mereka simple tapi efektif. Banting harga, plus nawarin pembiayaan yang gampang banget. Ini pertarungan klasik antara kualitas versus harga. Tapi yang perlu kita ingat, pertarungan sengit ini tuh nggak terjadi di pasar yang sepi. Justru sebaliknya, ini terjadi di tengah ledakan pembangunan infrastruktur yang lagi gila-gilaan di Indonesia. Lihat angka ini, hampir 360 miliar dolar. Itulah dana yang digelontorkan pemerintah buat pembangunan cuma dalam 4 tahun. Ini bukan cuma uang banyak, ini ibarat tsunami modal yang pastinya bikin permintaan alat berat nggak ada habisnya. Dan uang sebanyak itu bukan cuma angka di atas kertas loh, itu jadi proyek-proyek nyata. Puluhan proyek jalan tol, bendungan, pelabuhan, sampai rel kereta api. Nah, setiap satu proyek itu butuh apa? Ekskavator, bulldozer, truk.
semua barang yang dijual sama perusahaan kayak Hexa. Peluangnya ada di mana-mana. Oke, kita udah lihat bisnisnya, kita udah lihat pasarnya. Sekarang, yuk kita ganti topi. Kita coba lihat Hexa dari kacamata seorang investor saham. Apa sih yang mereka lihat? Oke, metrik pertama, PA ratio. Angkanya cuma 6,74. Buat yang belum familiar, angka segini itu tergolong rendah banget. Artinya, di mata sebagian investor, saham ini bisa dibilang murah. Harganya nggak sebanding sama laba yang bisa dihasilkannya. Menarik kan? Selanjutnya, lihat ini. Imbal hasil dividennya hampir 10%. Ini tinggi banget loh. Artinya, buat investor yang suka dapat pemasukan rutin, Hexa ini ngasih uang jajan yang gede banget setiap tahun cuma dari bagi hasil keuntungannya aja. Sangat-sangat menggoda. Eits, tapi ada tapinya, walaupun valuasinya murah dan dividennya gede, harga sahamnya justru turun lebih dari 10% dalam setahun terakhir. Ini jelas nunjukin kalau pasar khawatir. Mereka merespon negatif soal penurunan laba dan pangsa pasar yang kita bahas dari tadi. Oke, kita udah bedah kinerjanya, pasarnya, sampai sahamnya. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan coba lihat ke depan. Jadi, apa langkah Hexa selanjutnya? Jadi, inilah inti dilema yang dihadapi Hexa. Di satu sisi, mereka lagi kena tekanan berat, laba anjlok parah, pangsa pasar digrogoti, dan perang harga yang bikin pusing. Tapi di sisi lain, mereka punya dorongan yang luar biasa. Pasar konstruksi lagi booming karena proyek pemerintah, dividennya bikin ngiler, dan harga sahamnya bisa dibilang murah. Bener-bener kayak di persimpangan jalan kan? Jadi, inilah pertanyaan besarnya. Hexa ini ibarat kapal yang lagi dihantam badai kompetisi, tapi berlayar di samudra peluang yang luas banget. Pertanyaannya, mampukah mereka memperbaiki mesin laba yang lagi rusak ini buat memanfaatkan angin pembangunan dan kembali melaju kencang? Jawabannya, cuma waktu yang bisa membuktikan.